Kasus Panji dan barang bukti Netflix, laporan hukum terhadap komika Panji Pragiwaksono tiba-tiba punya babak baru. Bukan hanya soal materi komedinya di Netflix yang dianggap menyinggung kelompok tertentu, tapi juga soal cara barang bukti diperoleh oleh pelapor. Barang bukti yang diserahkan ke polisi berupa sebuah flash disk berisi rekaman dari tayangan Netflix. Masalahnya, rekaman tersebut diduga diambil sendiri dari platform streaming berbayar tanpa izin. Di ranah hukum hak cipta, tindakan seperti ini dikenal sebagai pembajakan digital, sebuah pelanggaran yang di Indonesia bisa diproses secara pidana. Polemiknya pun meluas, warganet mulai mempertanyakan bagaimana mungkin pelapor menuduh seseorang melakukan tindak pidana, sementara barang bukti yang dipakai justru berpotensi melanggar tindak pidana lain. Dari sisi prosedural, mestinya aparat penegak hukum meminta barang bukti langsung kepada pihak Netflix melalui permintaan resmi. Netflix sendiri merupakan entitas global yang operasinya tunduk pada hukum hak cipta internasional dan perlindungan konten digital yang ketat. Kasus ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai kualitas pelaporan pidana di Indonesia. Fenomena lapor dulu buktinya sambil jalan menjadi pola yang sering terjadi dalam berbagai kasus yang melibatkan sentimen politik, agama, moral, atau gelombang opini publik. Ketika negara menyerahkan arena hukum kepada emosi publik dengan kompetisi memegang hak tersinggung, kualitas penegakan hukum jadi ikut turun. Di sisi lain, kasus Panji juga menguji batas wacana kebebasan berekspresi di ruang digital. Materi stand up yang pada dasarnya merupakan seni kritik dan satir, ini diproses dengan standar hukum pidana. Sementara pertanyaan mengenai apakah kritik dapat dikriminalisasi masih menggantung. Pertanyaan baru justru muncul, apakah proses hukum ini sendiri berjalan dengan standar hukum? Ironinya jelas, komedi dimasukkan ke ruang pidana, sedangkan kemungkinan pembajakan digital dianggap sebagai detail teknis. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam ekosistem hukum hari ini, siapa yang melapor bukan hanya soal apa yang dilaporkan, tetapi juga bagaimana negara meresponnya. Dan dari sini publik bisa belajar bahwa ketika pengetahuan prosedural hukum rendah, kepanikan moral dan tekanan kelompok bisa mengalahkan logika hukum.